Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ahmad Akhil Rabbani dari kelompok 6 dan pada kali ini saya akan mempresentasikan terkait bagian saya yaitu komponen struktur data pada bagian graf. Nah, jadi langsung saja kita ke slide-nya. Nah, jadi di bagian graf ini secara pengertian ya yang saya dapatkan struktur graf itu adalah suatu cara mempresentasikan hubungan dari dua pasang objek. Nah, dalam struktur graf objek disebut sebagai node dan hubungan antar node disebut sebagai edge. Jadi bisa dilihat pada gambar yang di sini ya. Mungkin kursor saya kelihatan. Saya tidak tahu sih, tapi bisa dilihat di gambar di samping ada huruf-huruf, ada node ya, A, B, C. Huruf-huruf di sini disebut sebagai nodes. Node ya teman-teman, jadi disebut sebagai node dan tiap node ini memiliki garis-garisnya mereka tersendiri. Nah, garis ini mempresentasikan hubungannya mereka. Misal A dengan B ini mereka memiliki eh, hubungan karena tersambung oleh edge. Edge ini yang merupakan garis ini teman-teman. Kalau misal dilihat di E dan D, ini mereka tidak memiliki edge atau garis sehingga mereka tidak saling terhubung secara langsung. Nah, itu untuk pengertian node dan edge. Jadi untuk struktur graph tersendiri itu juga dibagi dua. Yang pertama ada undirected dan directed. Kalau untuk yang undirected itu seperti ini. Tapi untuk lebih jelasnya kita lihat di slide selanjutnya. Tapi sebelum itu, juga ada tambahan bahwa dalam menyatakan hubungan dari graf data, maka dapat menggunakan yang namanya adjacency matrix seperti di gambar yang ini. Jadi kalau misal teman-teman perhatikan ya, bahwa di sini A itu terhubung dengan B, C, dan E. Sekarang kita lihat di kolom A. Nah, di sini A ya, A itu tidak terhubung dengan dirinya sendiri, ya kan? Karena tidak ada garis yang menuju ke dirinya sendiri sehingga dituliskan sebagai nol. Kemudian dituliskan sebagai satu ya di AB sini karena A itu terhubung dengan B. Nah, begitu juga sebaliknya. B itu berhubung dengan A sehingga juga ditulis sebagai satu. Dilihat sini ya kan. Satu, satu from B to A itu satu karena saling terhubung. Begitu juga dengan C. A to C, C to A itu sama-sama memiliki angka satu. Karena kenapa? Karena mereka saling terhubung. Itu untuk menyatakan hubungan antar nodes tersebut. Kemudian kita akan membahas secara spesifik di undirected graph. Jadi untuk di undirected graph ini itu spesifik di mana tiap node memiliki hubungan dua arah atau bisa dibilang sebagai timbal balik dengan satu sama lain. Sehingga bila node telah terhubung dengan node lainnya, misal kalau sini saya tulisnya A ke B, tapi misal kalau kita mengacu pada gambar ini, misal satu ke nol dah, satu ke nol, maka misal jika satu terhubung ke nol, maka sebaliknya juga begitu, nol ke satu. Nah, sehingga dapat dinyatakan di adjacency matrixnya seperti ini. Satu ke nol, apakah benar terhubung? Ya terhubung, sehingga satu, ya kan? Sehingga sebaliknya juga seperti itu. Satu ke nol, ya satu ke nol itu juga satu. Seperti itu. Mereka saling terhubung. Nah, kemudian ada yang namanya directed graph. Nah, di directed graph ini yang membedakan adalah bahwa di directed graph itu tiap node memiliki hubungan satu atau dua arah dengan satu sama lain. Nah, satu dua arah ini bukan mengacu pada berapa banyak panahnya, tapi maksud saya itu dalam satu apa namanya hubungan node antar node ya, node satu dengan yang lainnya itu memiliki
setidaknya dua panah. Jadi semisal kalau di sini ya 3 ke 1 itu cuma ada satu panah. Namun kalau misal itu kok sehingga membuat ya itu satu arah, 3 ke 1 satu arah. Nah, tapi bisa juga sebaliknya. Jadi bisa 3 ke 1 1 ke 3. Tapi dalam kasus ini tidak ada karena tidak ada panahnya. Seperti itu. Nah, sehingga kita lanjut di pengertian dengan satu sama lain sehingga bila not telah terhubung dengan not lainnya, misal nih 3 ke 1, maka belum tentu satu itu terhubung ke 3. Ya, seperti itulah. Karena 3 mengacu ke 1, tapi satu belum tentu mengacu ke 3. Karena jelas-jelas ditandakan di sini bahwa panahnya itu mengarah dari 3 ke 1. Nah, sehingga bagaimana menyatakannya di adjacency matrix? Oke, kita bisa lihat di sini ya, bahwa ini ada satu nih. Satu, anggap satu di sini. Dan 3. Nah, from satu, dari satu ke 3, ya kan, berarti dari sini ke sini bacanya seperti itu ya, dari sini ke sini itu bacanya berarti dari satu ke 3 seperti ini. Nah, tapi di sini ya, kalau misal kita baca 1 ke 3 0, apakah benar? Benar, karena tidak ada tanda panah yang mengacu dari 1 ke 3 seperti itu. Nah, tapi bagaimana jika dari 3 ke 1, dari 3 ya? Sebelum saya lanjut, saya ingin ya, mengingatkan ya teman-teman bahwa yang di kolom sini ya, di barisan ini ya, itu dinyatakan sebagai dari. Berarti ini titik awalnya dan ini titik yang dituju. Misal 0 ke 3, ya kan? 0 ke 3 apakah ada? Tidak ada. Misal 0 ke 3 berarti bacanya dari 0 ke 3 seperti ini. Nah, tapi tidak ada tanda panah sehingga ya dinyatakan bahwa tidak ada hubungan gitu. Nah, kalau dari sini gimana? Misal 2 ke 1, 2 ke 1 misal. Nah, berarti dari sini ke sini. Dari 2 yang ini ke 1 yang ini. Nah, tapi apakah ada hubungan? Tidak, karena tidak ada tanda panahnya. Begitu untuk directed graph. Tuh, sehingga ya, oke, mari kita baca satu-satu ya. Misal 0 ke 1 berarti dari 0 ke 1 itu apakah ada? Ya ada. Terus 1 ke 2. 1 ke 2 berarti bacanya seperti ini. 1 ke 2 apakah ada? Ya, ada. Karena dari sini set ada. 2 ke 3 berarti bacanya dari 2 ke 3. Apakah ada? Ya, ada. Dan begitu saja. Oke. Nah, kemudian saya juga ada contoh-contoh lainnya ya yang mungkin sedikit lebih kompleks ya. Kita mulai dulu dari yang direct graph. Yang direct graph itu em, ya seperti ini. Nah, di sini ada satu contoh ya yang saya ingin jelaskan juga ya. Kalau misal yang nodes dan edge yang lainnya itu sudah ya, insya Allah pemirsa sekalian udah mengerti ya. Nah, kalau yang C, nah ini kita perhatikan C ini ada garisnya sendiri. Jadi ini dibacanya dari C ke C. Berarti dari C ke C. Nah, kalau dari C ke C itu ada garis seperti ini ya. Berarti C ke C dan ada garisnya, ada edge-nya. Berarti dia itu saling berhubungan. Nah, hubungan ini ya antar satu node jadi dengan dirinya sendiri itu. Dia memiliki hubungan dengan dirinya sendiri. Itu disebut sebagai loop, teman-teman. Gitu. Jadi misalnya loopnya kita pindah nih ke A, berarti A ke A. Nah, berarti di sini A ke A itu seharusnya satu. Tapi pada kasus ini tidak. Ya. Ini seperti itu. Nah, kalau yang ini untuk yang W ini sama saja seperti yang saya jelaskan barusan. Tapi eh, yang saya ingin tunjukkan tuh yang ini tadi, teman. Nah, yang saya jelaskan bahwa ada
yang dua arah, kan bisa satu arah seperti W ke Y, W ke X, Z ke X, dan dua arah Z ke W ke Z, seperti itu. Oke, nah mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila penjelasannya sedikit panjang atau membingungkan, tapi itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.